Halo Nevro Friends, banyak banget yang nanya tentang garam untuk penderita hipertensi. Sebenarnya penderita hipertensi itu harus stop makan garam atau enggak sih? Kita bahas sedikit ya. Sebenarnya fokusnya di sini bukan garam ya, tapi natrium atau sodium. Jadi natrium atau sodium itu adalah salah satu elektrolit yang paling banyak ada di cairan tubuh manusia. Jadi di dalam cairan tubuh kita, plasma darah itu paling banyak mengandung elektrolit natrium dan klorida atau NaCl ya. NaCl itu memang rumus kimia dari garam gitu ya. Nah, di dalam tubuh kita itu juga komposisi garam itu juga jadinya paling banyak di dalam cairan tubuh. Makanya natrium ini bisa sangat mempengaruhi tekanan darah karena ini terkait dengan volume dari cairan tubuh. Ada salah satu penelitian yang membuktikan bahwa memang ada gen yang membawa hipersensitif terhadap garam ini terkait dengan hipertensi. Jadi ada orang-orang yang membawa genetik dari orang tua ke anaknya itu dia sensitif terhadap garam atau hipersensitif terhadap garam. Jadi dia mengkonsumsi sedikit saja natrium atau sodium itu tensinya mudah naik. Jadi faktor genetik dari salah satu penyebab hipertensi ini salah satunya juga terkait dengan hipersensitivitas terhadap natrium atau sodium. Tapi sebenarnya karena natrium atau sodium itu juga adalah komposisi terbanyak dari cairan tubuh, maka juga nggak boleh sama sekali tidak dikonsumsi gitu ya. Jadi yang penting adalah jumlah konsumsi dari natrium atau sodium ini harus sesuai, tidak boleh berlebihan dan tidak boleh terlalu kurang. Kenapa terlalu kurang juga berbahaya? Karena itu tadi, karena dia adalah komposisi utama dari cairan tubuh. Jadi kalau misalnya natrium atau sodium itu terlalu sedikit di cairan tubuh, maka komposisi antara natrium dan air itu jadi lebih banyak airnya. Akhirnya kalau nggak seimbang seperti itu, air ini akan masuk ke dalam sel-sel tubuh. Jadi bisa menyebabkan sel-sel menjadi bengkak. Nah, yang berbahaya adalah kalau bengkaknya itu terjadi di sel otak. Karena otak kita itu dilingkupi tengkorak yang udah nggak bisa mengembang lagi. Itu kalau kekurangan natrium. Sedangkan kalau kelebihan ya, kalau kelebihan natrium, maka nanti komposisi natrium dan air itu lebih banyak natriumnya, airnya kurang. Karena airnya kurang, nanti air ini akan disedot dari sel-sel tubuh untuk menambah komposisi tadi. Akhirnya sel-sel tubuh menjadi mengkerut. Ini pun akan sangat berbahaya kalau terjadinya di sel-sel otak. Karena kan bisa menyebabkan konslet ya, ada kejang, penurunan kesadaran, dan lain-lain. Nah, pada penderita hipertensi, itu konsumsi natrium atau sodium harus sangat dikurangi. Ya, bukan berarti tidak sama sekali, tapi harus sangat dikurangi. Yang direkomendasikan adalah jumlah natrium atau sodium yang boleh dikonsumsi itu kurang dari 1.500 mg per hari. Sedangkan kalau dalam bentuk garam dapur atau NaCl itu kurang dari 5 gram per hari atau cukup setengah sendok teh per hari. Masalahnya lagi, masyarakat itu banyak yang nggak tahu kandungan natrium atau sodium itu sebetulnya banyaknya di mana. Yang mereka tahu itu hanya garam. Padahal tidak semua makanan yang mengandung natrium atau sodium itu pasti rasanya asin atau pasti dalam bentuk garam dapur. Itu belum tentu. Justru makanan-makanan yang mengandung natrium atau sodium itu paling banyak ada di makanan-makanan yang mengandung MSG. Ya, MSG itu kan kepanjangannya monosodium glutamat, ada sodiumnya. Jadi penderita hipertensi kalau mau mengkonsumsi makanan misalnya snack, camilan, atau makanan-makanan lain, wajib memperhatikan nutrition fact yang ada di masing-masing kemasan. Lalu lihat apakah ada kandungan sodium atau natrium di situ dan dilihat berapa miligramnya supaya kalian bisa tahu berapa batas natrium atau sodium yang bisa kalian konsumsi per hari. Jadi nggak kelebihan. Karena kelebihan natrium atau sodium ini adalah salah satu faktor yang menyebabkan hipertensi dari penderita hipertensi itu sulit terkontrol. Ini adalah contoh cara membaca nutrition fact dari salah satu kemasan snack atau camilan dan juga kemasan kecap yang seringnya kita
tambahkan ya waktu kita makan makanan tertentu. Ini contohnya ya, aku ambil salah satu makanan ringan. Jadi di sini dia bilang dalam satu kemasan ini ada 2,5 sajian. Nah, dalam satu sajiannya itu garam atau natrium itu sudah 150 mg. Jadi kalau dia habis satu plastik ini, itu berarti ada 1,5 kali 2,5 porsi ya, atau 2,5 sajian. Jadi sekitar 375 mg sodium sudah dapat dari satu bungkus snack ini nih. Nah, yang ini contoh kecap manis ya. Jadi kecap manis ini dalam satu kali takaran itu 14 mili, itu isinya ada natrium 400 mg. Jadi kalau bayangin kalian misalnya makan bakso, pangsit mie atau apa deh yang pakai tambahan kecap seperti ini. Dan sama juga saus-saus lain seperti saus sambal, saus tomat juga isinya pasti ada natriumnya. Nah, 14 mili aja udah 400 mili ya. Kalian belajar dari video ini ya. Jadi gitu ya Info Friends, semoga jelas. Jadi jangan lupa untuk selalu memeriksa nutrition fact ya sebelum mengkonsumsi makanan-makanan tertentu yang kemungkinan mengandung sodium atau natrium. Karena ini sangat menentukan bagaimana tensimu bisa terkendali atau tidak.